warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Bapak Budi Riswandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati, teman-teman online maupun offline semuanya yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Arum Puspitasari, saya mahasiswa dari jurusan D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Orang bijak mengatakan, ilmu itu bukan sekedar hanya seberapa yang kita hafal, namun ilmu itu tentang seberapa bermanfaatnya bagi orang lain. Begitu pula sebuah profesi, mau itu profesi apoteker, kedokteran, dalam dunia industri, yang paling penting bukan hanya sekedar mendapatkan uang, tapi bagaimana profesi itu bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Peran Apoteker dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba. Yang menjadi latar belakang dalam permasalahan ini, yang pertama, Pasal 18H dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa jaminan tentang kehidupan para masyarakat Indonesia, baik itu fasilitas umum maupun fasilitas kesehatan, akan dijamin oleh negara dalam memenuhinya. Nah, untuk itu, dalam rangka negara memenuhi fasilitas kesehatan oleh seluruh warga masyarakatnya, tentu akan berkaitan dengan tenaga kesehatan, bangunannya, maupun obat-obatannya. Dan berbicara tentang obat-obatan, yang dinamakan obat-obatan di dalam rumah sakit itu, otomatis mengandung zat kimia. Dan yang namanya zat kimia pasti mengandung efek samping. Oleh karena itu, penggunaan obat-obatan sangat diawasi ketat oleh pemerintah. Seperti obat bebas terbatas, obat keras ataupun psikotropika, obat narkotika, obat jamu, obat fitofarmaka, dan obat herbal terstandar. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan penggunaan narkotika. Dalam dunia medis, narkotika digunakan untuk obat penghilang rasa nyeri. Namun, banyak dari masyarakat yang menggunakan narkotika untuk penyalahgunaannya secara sembarangan, sehingga menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kehidupannya. Nah, dengan banyaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka peran apoteker sebagai sarjana yang ahli di dalam obat-obatan sangat berperan penting. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 menyebutkan bahwa profesi apoteker bertanggung jawab untuk pengadaan, penyediaan, pengembangan, serta distribusi obat dan bahan obat. Oleh karena itu, ketika terjadi banyak penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka apoteker harus berperan penting, harus berada pada garda terdepan dalam proses pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, dari latar belakang tersebut, terciptalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih penyalahgunaan narkoba di Indonesia? Yang kedua, apa saja dampak dari penyalahgunaan narkoba tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana peran apoteker dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba? Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita mendalami tentang apa itu narkoba. Nah, sebelumnya, para audiens dan para penonton, ada yang tahu apa itu narkoba? Ya, jadi narkoba dapat diartikan secara tiga. Yang pertama, secara etimologi. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997. Dan yang ketiga, secara istilah kedokteran. Nah, untuk secara etimologi, narkoba berasal dari kata narke atau narkom dari bahasa Yunani yang artinya pembiusan sehingga menjadi tidak terasa apa-apa. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri, serta mendapat efek kecanduan. Sementara, menurut istilah kedokteran, narkoba diartikan sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dari bagian visceral ataupun bagian rongga dada maupun rongga perut yang dapat menyebabkan efek stupor atau efek kecanduan.
Nah, jenis-jenis narkoba di Indonesia seiring berjalannya waktu, kemudian arus globalisasi yang semakin meningkat menyebabkan jenis-jenis narkoba menjadi bertambah, seperti heroin, kokain, putau, ekstasi, ganja, sabu-sabu, sedatif, alkohol, dan masih banyak lagi yang lainnya. Perilaku pengguna ataupun penyalahgunaan narkoba di Indonesia menurut Hawari tahun 1999 dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, ketergantungan secara primer, yaitu para pemakai yang memiliki kepribadian ganda serta tanpa dibarengi dari pemeriksaan psikiater maupun dokter. Yang kedua, ketergantungan secara sistematik, yaitu ketergantungan antisosial yang menyebabkan para penggunanya memiliki sifat psikopat yang mengarahkan pada seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya. Sementara yang ketiga adalah ketergantungan reaktif, yaitu mereka yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga menyebabkan mencoba-coba dalam obat-obatan tersebut. Menurut survei yang dilakukan bahwa para pengguna narkoba, alasan mereka menggunakan hal-hal tersebut adalah sebagai pelarian dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Kebanyakan para pengguna narkoba adalah anak usia remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi yang perlu diketahui bahwa tingkat stres dari perempuan 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, jadi penyebab dari penggunaan narkoba itu yang pertama disebabkan oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Mengingat usia remaja adalah usia di mana mereka selalu mencari tahu, mengeksplor tentang kehidupan. Namun sayangnya sikap mereka yang mengeksplor atau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ini malah berujung pada hal-hal yang negatif. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Kehidupan pribadi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jika mereka tinggal di lingkungan yang baik, maka mereka akan memiliki sifat pribadi yang baik. Namun, apabila mereka tinggal di lingkungan yang tidak baik, maka mereka pun akan memiliki sifat yang tidak baik. Begitu pula para pengguna narkoba. Mereka kebanyakan ikut-ikutan dalam pergaulan, dalam sekolah, maupun dalam lingkungan keluarga yang berantakan. Umumnya, anak-anak dengan lingkungan keluarga yang broken home, mereka akan sangat mudah untuk tergerus dalam pergaulan yang penggunaan narkoba. Berikut ini contoh-contoh kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3.000 ketergantungan obat. Biasanya mereka mengonsumsi sedatif ataupun marijuana. Nah, pada tahun 1971 juga pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Infres nomor 6 tahun 1971 yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap obat. Kemudian di tahun 1984 terdapat 80.000 ketergantungan obat-obatan, dan di tahun 1990 muncul narkoba jenis baru yaitu putau. Kemudian pada tahun 2020, tepatnya 30 Juli 2020, pemerintah Kota Tangerang bersama BNN menemukan sebanyak 50,23% para pengguna narkoba adalah kalangan pekerja dan 23% adalah kalangan pelajar serta sisanya adalah kalangan orang yang tidak bekerja. Dari penggunaan narkoba tersebut menyebabkan bangsa Indonesia mengalami kerugian sebesar 63,1 miliar rupiah. Bisa dibayangkan uang 63,1 miliar itu jika digunakan untuk pembangunan negara, bisa digunakan untuk fasilitas umum, membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, dari kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, bisa kita ketahui dampak dari penyalahgunaannya. Yang pertama adalah dapat menyebabkan kemandulan pada wanita. Sekalipun wanita itu mengandung, akan menyebabkan aborsi spontan, yaitu keguguran secara alami. Biasanya, hal tersebut dikarenakan oleh narkotika jenis heroin. Kemudian, yang kedua, dapat menyebabkan timbulnya penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, hepatitis A ataupun hepatitis B, dan penyakit menular lainnya. Biasanya mereka yang terkena HIV/AIDS itu dikarenakan penggunaan narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Nah, kemudian yang ketiga, menyebabkan penurunan ekonomi. Jelas saja karena harga narkoba 0, sekian gram saja sudah beratus-ratus ribu bahkan berjuta-juta, apalagi bagi mereka yang mengonsumsinya secara aktif setiap hari.
maka bisa terbayang berapa uang yang harus mereka keluarkan hanya untuk mengonsumsi narkoba. Yang keempat, bisa menyebabkan efek samping gangguan pada sistem saraf, otak, pernapasan, kemudian denyut jantung, hingga yang paling fatal menyebabkan kematian. Nah, berikut ini saya tampilkan gambar orang-orang sebelum menggunakan narkoba dan setelah menggunakan narkoba. Bisa dilihat bahwa mereka sebelum menggunakan narkoba itu badannya terlihat segar, kemudian kulitnya bersih. Namun ketika setelah menggunakan narkoba, dari mukanya itu tampak lesu, kemudian mudah sekali terinfeksi oleh bakteri maupun virus serta penyakit-penyakit menular lainnya. Setelah kita mengenal apa itu narkoba, kasus-kasusnya di Indonesia, dan dampak dari penyalahgunaan narkoba tersebut, sekarang kita mengenal apa sih profesi yang sangat berkaitan dengan obat-obatan seperti obat narkoba itu. Ya, profesi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah apoteker atau yang kita kenal dengan sarjana farmasi. Nah, sekarang apa sih bedanya farmasi dan apoteker? Farmasi adalah cara ataupun teknologi yang digunakan untuk pengolahan obat. Sementara apoteker adalah sarjana farmasinya atau profesi yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam PP nomor 51 tentang tenaga kefarmasian. Apoteker sebagai orang yang ahli dalam obat-obatan harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mengingat apoteker maupun farmasi berkaitan dengan seni dan ilmu pengolahan bahan alam maupun sintesis yang menyenangkan untuk pengobatan maupun pencegahan suatu penyakit. Maka dari itu, ketika timbul atau munculnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka apoteker harus mampu mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya dari penggunaan narkoba itu ataupun efek samping dari penggunaan narkoba itu. Karena semakin tingginya pengguna narkoba, maka akan semakin menghancurkan generasi penerus bangsa di Indonesia. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu bagaimana peran apoteker secara umum. Biasanya apoteker itu yang pertama meracik obat, kemudian berkomunikasi dalam hal pemberian resep, memastikan keselamatan pasien, dan selanjutnya konseling pasien, bekerja sama dengan pasien dalam pemberian pola hidup sehat, bekerja sama dengan asuransi kesehatan, mengatur staf, mengatur pengadministrasian, dan memberikan edukasi kesehatan kepada para pekerja kesehatan lainnya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apa sih peran apoteker yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba? Nah, peran apoteker yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang pertama itu bertanggung jawab pada resep yang tertulis oleh dokter. Seperti apa? Apoteker harus tahu bahwa obat-obatan yang tertulis dalam resep dokter itu bagaimana efek sampingnya, digunakan untuk apa, dosisnya berapa, kapan pemakaiannya gitu. Nah, kemudian apoteker memberitahu pada pasiennya sehingga tidak terjadi kekeliruan. Semakin baik komunikasi antara apoteker dengan pasien, maka diharapkan akan menurunkan penyalahgunaan obat. Selanjutnya, apoteker bertanggung jawab pada penjualan obat bebas. Dalam hal ini, ketika ada pasien yang membeli obat di apotek secara bebas tanpa resep dokter, maka apoteker harus menjelaskan apakah obat ini cocok untuk dikonsumsi atau pasien harus berkonsultasi dulu kepada dokter. Selanjutnya, bertanggung jawab pada peredaran dan memberikan informasi tentang obat. Dan peran apoteker yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang terakhir adalah pendistribusian nafca. Apa itu nafca? Nafca adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Biasanya pendistribusian nafca ini dilakukan oleh pedagang besar farmasi atau PBF. Mereka akan memiliki surat izin dari apoteker yang memesan obat. Kemudian, satu surat izin itu hanya boleh digunakan untuk satu jenis narkotika. Tapi, jika memesan psikotropika, satu surat izin itu bisa digunakan oleh beberapa jenis psikotropika dengan catatan dipisahkan dengan obat-obatan lainnya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang peran apoteker dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jadi kesimpulannya bahwa apoteker harus berperan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mengingat profesi mereka adalah profesi yang bersinggungan langsung dengan obat-obatan. Jika narkoba sudah dikirim dalam hitungan ton,
Itu bukan lagi penyelundupan, tapi pengeboman. Pertanda sendi-sendi kehidupan kebangsaan terancam. Sadarlah dan bersiap siagalah. Orang bijak mengatakan, salah satu cara untuk tidak menambah beban negara adalah berprestasi dan tidak mengonsumsi narkoba. Bapak Mario Teguh berkata, rasa malas adalah narkoba jiwa bagi orang yang tidak menghormati kehidupannya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang farmasi dan seorang apoteker, serta calon-calon mahasiswa farmasi, mari bersama-sama untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia agar kehidupan rakyat Indonesia lebih sejahtera lagi. Akhir kata, saya Rufus Pitasari dari jurusan D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kritik serta sarannya sangat saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say no to drugs, say yes to pharmacy.